Shalom buat kita semuanya. Di sini saya Reva Delina Tampu Bolon dari kelas 11 IPA 4 akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini yang Kau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami Bapa. Bapa, di sini hamba-Mu ingin menceritakan sedikit dari firman-Mu Bapa, kiranya apa yang hamba sampaikan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sana Bapa. Dan juga kiranya orang-orang yang mendengar firman ini tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan hamba-Mu Bapa, ampunilah segala dosa kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di sini saya mengambil ayat dari Markus 10 ayat 24. Markus 10 ayat 27. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Baik teman-teman, di sini nats yang saya ambil menceritakan tentang segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Pernyataan iman ini memberi keteguhan dan keteduhan bagi orang percaya. Hidup saleh dengan melakukan semua tuntutan hukum Taurat adalah penting dalam diri orang percaya. Namun kesalehan hidup bukanlah dasar bagi orang yang percaya untuk mendapat keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Allah. Sebaliknya, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memungkinkan kita mendapat keselamatan dan hidup kekal. Maksud dari sini adalah melakukan semua tuntutan hukum Taurat memang penting bagi orang-orang yang percaya. Tetapi melakukan hukum Taurat saja tidak cukup, melainkan hidup dalam kesalehan, dan hidup kesalehan adalah satu-satunya yang memungkinkan kita mendapat keselamatan dan hidup kekal. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita melalui teks ini bahwa orang kaya yang saleh ingin menunjukkan diri di hadapan Yesus bahwa dia adalah orang yang telah berhasil melakukan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Dia ingin mendapat klaim dari Yesus bahwa dia layak untuk menerima hidup yang kekal. Namun Yesus memiliki perspektif yang berbeda dari orang kaya itu. Yesus melihat bukan pada apa yang dilakukannya berdasarkan hukum Taurat, melainkan apa yang bisa dilakukannya dari dalam hati untuk menolong orang lain. Jadi di sini diceritakan bahwa orang kaya ini sudah melakukan hukum Taurat dan dia ingin mendapat klaim dari Yesus Kristus menerima hidup yang kekal. Tetapi di sini Yesus melihat bukan dari apa yang dilakukan dia berdasarkan hukum Taurat, tetapi Yesus melihat apa yang bisa dilakukannya dari dalam hati orang kaya ini untuk menolong orang lain. Supaya orang kaya itu dapat memperoleh hidup yang kekal, Yesus meminta orang kaya itu untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Itu berarti Yesus berharap ada kasih yang nyata dalam diri orang kaya itu. Oleh karena itu, kehidupan kekal bukan berpusat pada bagaimana kita melakukan hukum Taurat, melainkan bagaimana kita memiliki hati untuk saling berbagi dengan orang lain dalam kasih. Kemudian Yesus ini menyuruh orang kaya ini untuk menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin agar orang kaya ini memperoleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan tidak selamanya ada di tangan kita. Kekayaan juga sementara di dunia ini. Jadi apabila kita memiliki rezeki yang lebih, sebaiknya kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang kesusahan, bisa saling berbagi, karena di sini Yesus mengatakan Yesus tidak melihat apa yang kita lakukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan bagaimana kita memiliki hati
untuk saling berbagi dengan orang lain dalam kasih. Jadi poin yang penting di sini adalah kita hidup dalam kasih. Kemudian kehidupan kekal itu adalah milik Kristus. Namun Kristus tidak menjadikan hidup kekal itu hanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, Kristus membagi kehidupan kekal itu kepada manusia melalui pengorbanannya dan kematiannya di kayu salib. Yesus Kristus kita telah rela mati di kayu salib, dan Dia menebus kita dengan darahnya yang kudus dan mahal. Oleh sebab itu, Kristus membagi kehidupan kekal itu kepada manusia melalui pengorbanannya, yang dimana Ia disalibkan di kayu salib. Oleh karena itu, kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemungkinan bagi setiap orang memperoleh hidup kekal. Jadi, di sini dimaksudkan adalah apabila manusia hidup dalam kasih, saling berbagi dan saling menyayangi di antara sesama, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian, kalau bagi Tuhan semua mungkin, maka jangan pernah bermain-main dalam iman dan biarlah hidupmu Tuhan yang pimpin. Di sini Tuhan menegaskan bahwa kita hidup di sini harus dalam kasih, kita hidup harus dalam iman, dan biarlah hidup kita ini sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Jangan ada orang lain yang bisa memimpin hidup kita, hanya Tuhan yang bisa memimpin hidup kita. Karena kita lahir, diciptakan oleh Tuhan, kita ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus dan yang mahal. Jadi, di sini Tuhan menegaskan bahwa hidupmu Tuhan yang pimpin. Dan semua tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Seperti ada nyanyi yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil, yang saya sedikit akan nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan kiranya teman-teman tidak hanya mendengar, tetapi bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita bisa hidup di dalam kasih agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Bapa. Karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan umur panjang sampai pada saat ini Bapa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Nya Bapa. Kiranya apa yang hamba sampaikan bisa bermanfaat buat orang-orang yang mendengarkan firman ini Bapa. Tetapi saya harap orang-orang yang mendengar firman ini tidak hanya mendengar, tetapi bisa menjadi pelaku firman-firman-Mu Bapa. Dan mereka juga bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan firman-Mu, agar firman-Mu lebih ditinggikan lagi Bapa. Bapa, inilah doa anak-Mu Bapa. Saya adalah manusia yang berdosa. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.